Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali di hari Selamat Kamis. siang Ibu. Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa baik ya. Ibu. Kalau begitu sebelum berdoa, mari kita terakhir coba angkat tangan yuk. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa ini kita belajar di siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan mengabsen anak-anak. Masih Irmansyah? Masuk Iya, tidak? Bu. Masih ya. Nugraheni siang kok ya. Hadir, Ya Bu. jangan tidur dulu. Alhamdulillah semua masih semangat ya. Kemudian untuk kali ini coba masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Di bab 2 kemarin kita belajar apa? Kemarin di bab 2 Iya, Bu. kita sudah belajar tentang sifat Bu, kepribadian kita nonton Rasulullah. film apa ini, Masih Bu? ingat? Ada 3. Yang pertama yaitu kepribadian Rasulullah, yaitu tentang santun dalam berbicara. Yang kedua yaitu santun dalam bertutur kata. Yang ketiga yaitu santun dalam perbuatan. Nah, antara lain itu pelajaran kemarin bab 2. Sekarang kita pertemuan di kali ini, di hari Kamis ini, di jam terakhir ini, kita akan belajar tentang bab 3 dengan tema hijrah para sahabat ke Habasyah. Nah, coba disaksikan ya. Bismillah. Apa itu hijrah? Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, apakah anak-anak ada yang tahu apa arti hijrah? Pindah, Bu. Pindah. Oh iya, pindah. Pindah. Oh, ternyata anak-anak Ibu semuanya pintar-pintar. Kalau saya Kemudian pernah pertanyaan lihat hijrah berikutnya, kok. adakah yang sudah tahu apa yang menyebabkan orang-orang itu pindah itu apa? Hijrah adalah artinya pindah. Coba sekarang kita saksikan, kita perhatikan ayo anak-anak. Apa Ya, itu Bu. hijrah? Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Rasul memerintahkan ini karena kaum kafir Quraisy semakin menganiaya dan menyiksa kaum muslimin. Penderitaan kaum muslimin karena disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy membuat Rasulullah sedih dan khawatir akan keselamatan para sahabat. Beliau berpikir kaum muslimin perlu pindah sementara ke negeri lain. Ya, Pak. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa An-Najasyi atau Negus adalah seorang raja dari negeri Habasyah yang adil dan tidak mau menzolimi siapapun. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Mereka tetap tinggal di Mekah bersama-sama dengan Rasulullah. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah. Dalam tahap pertama, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita, di antaranya Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah. Ada yang tahu Ruqayyah? Putranya Nabi, Bu. Wah, pinter lah, anak Nabi. soleh. Yubaid, Utsman bin Mas'un, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan baik oleh Raja Najasyi. Kemudian menempatkan mereka di Negus yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray. Wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Mengetahui kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, kaum kafir Quraisy mengirimkan surat kepada Raja Najasyi agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Namun,
Raja Najasyi menolak dan meminta kepada utusan kafir Quraisy untuk kembali ke Mekah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad. Akhirnya, mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap yang kedua. Kemudian, keteladanan apa yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah dari para sahabat yang hijrah ke Habasyah? Yang pertama yaitu sahabat dalam menghadapi cobaan hidup, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian yang kedua yaitu semangat dan pemberani. Kemudian keteladanan yang ketiga yang dapat kita contoh dari peristiwa hijrah ke Habasyah yaitu tidak putus asa. Nah, demikian ini paparan atau materi yang kita pelajari hari ini. Berarti kita ada 3 yang kita pelajari hari ini. Apa tadi? Yang pertama yaitu apa? Sebab-sebab para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang kedua yaitu apa tadi? Siapa saja para sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi anak-anak? Teladanan apa yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ke Habasyah. Oh, kalau tidak ada pertanyaan berarti Bu Guru kemudian akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Coba. Oh iya, sudah selesai ya anak-anak ya. Oh, sudah selesai coba. Kalau sudah dipresentasikan dari kelompok pertama dulu. Coba Mbak Ika, coba dipresentasikan diskusinya bersama teman-teman kelompok pertama tadi. Silakan Mbak Ika dipresentasikan. Muhammad hijrah ke Habasyah karena para sahabat menghadapi siksaan dari para kaum kafir Quraisy sehingga Nabi Muhammad tidak tega melihat para sahabat yang tersiksa sehingga memberikan tempat untuk yang aman sementara sebagai tempat berlindung. Pinter, tepuk tangan untuk kelompok A, pinter ya. Udah, setelah kelompok A sangat pinter sekali. Bu Guru akan memberikan hadiah. Akan saya berikan bintang untuk kelompok A, masing-masing anak 1, Mas Senen. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, ya kan? Satu, tentang kegigihannya dari beliau, berarti kita manfaat yang kita bisa ambil, kita sebagai manusia jangan mudah untuk putus asa. Pinter. Terus, nah ternyata kelompok C juga tidak kalah pinter dengan kelompok yang lain. Tepuk tangan untuk kelompok C, pinter sekali. Ternyata kelas 4 ini semuanya pinter-pinter ya, sudah soleh-soleh, cantik-cantik, pinter-pinter. Nah, karena sudah tugas sudah, sekarang akan ada soal berikutnya, yaitu soal tes. Soal tesnya ada 5. Coba. Soal diskusi. Coba soal tes. Tes formatif ini. Nah, ini soal formatif. Coba. Ya, soalnya saya tulis ya, coba. Ini nanti kalau sebutkan sebab-sebab para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang kedua, kapan peristiwa sahabat yang hijrah ke Habasyah. Yang ketiga, sebutkan siapa para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Yang keempat, dengan mengendari apa para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang kelima, keteladanan apa yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ke Habasyah. Kelihatannya waktunya sudah mau habis. Ini sudah kurang 5 menit, sudah mau pulang. Anu saja, ini buat PR saja di rumah anak-anak ya. Ya Ibu. Ya, dibuat PR di rumah, dikerjakan dengan sungguh-sungguh biar nilainya bagus. Begitu ya anak-anak ya. Ya. Ya Bu. Kalau sudah, ya karena sudah, bel sudah berbunyi anak-anak ternyata. Nah, mari kita berdoa, kita akhiri dulu nggih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.